terakhir tadi di segmen keempat soal real self dan ideal self, tentang kepribadian yang kita mungkin nggak bisa nerima dari kepribadian kita sendiri, dan akhirnya jalan yang terbaik adalah memaafkan mulai dari diri sendiri, gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Terus masuk ke segmen selanjutnya nih, segmen kelima soal pekerjaan. Kepribadian yang gimana sih Mbak yang tepat dalam pekerjaan kita? Kepribadian yang tepat sebenarnya nggak ada bicara tepat nggak tepat sih, tapi bagaimana kita mengadaptasikan kepribadian kita dan diri kita, self kita dengan lingkungannya kita. Jadi kita perlu tahu dulu nih lingkungan kita tuh maunya yang seperti apa sih, dan kita beradaptasi dengan lingkungan itu. Contoh, kita tipikal orang yang mungkin steadiness ya, lebih banyak menunggu dulu, lebih banyak sabar menunggu, lebih banyak mendengar, lebih banyak membiarkan orang lain untuk maju terlebih dahulu gitu ya. Sementara lingkungan kita menuntut dan maunya itu adalah orang yang bisa harus berinisiatif lebih, orang yang harus maju, orang yang punya drive yang kencang. Nah artinya di situ kan ada gap. Nah kitanya perlu beradaptasi dengan lingkungan kita supaya kita bisa menyesuaikan dengan ritmenya lingkungan kita. Contohnya seperti itu sih. Jadi sebenarnya tidak ada tepat dan tidak tepat, tapi yang ada adalah bagaimana kita bisa menampilkan kepribadian kita supaya kita bisa lebih adaptif dengan lingkungan yang tuntutannya seperti apa gitu. Oke teman-teman, jadi memang benar ya bahwa adaptable atau adaptif itu memang jalan terbaik ya untuk di dunia pekerjaan khususnya. Betul. Terus kemudian nih Mbak, sedang tren juga nih, banyak anak-anak milenial kerja beberapa bulan resign, Kamu kenapa sih resign? Gak sesuai passion kata. Sebenarnya apa sih passion itu? Ya jadi kadang orang suka gini ya, orang mundur dengan alasan bahwa apa yang saya jalani tidak sesuai passion saya. Gitu. Nah sebenarnya gini teman-teman, kamu itu menemukan passion ketika kamu tahu tentang diri kamu. Ketika kamu tahu apakah yang kamu jalani ini sesuai atau tidak sesuai. Nah kalau orang bicara passion itu sebenarnya apa sih? Passion itu kan suatu dorongan yang sangat kuat untuk kita melakukan sesuatu. Nah biasanya dorongan yang sangat kuat untuk kita melakukan sesuatu itu timbul dari rasa kita menyukai atau mencintai sesuatu itu. Contoh pekerjaan. Awalnya kita nggak tahu kita passion di situ atau enggak. Tapi ketika kita mengerjakan itu, kita mencintai dengan apa yang kita kerjakan, kita jadi begitu passionate mengerjakan pekerjaan itu. Sama dengan pasangan lah. Tresno Jalarasa Kulino. Karena sering bersama-sama, kita nyaman, kita menaruh perasaan di situ gitu ya. Kita menjadi passionate terhadap orang tersebut. Kita ya karena awalnya selalu lahirnya dari bagaimana kita mencinta dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi kalau bicara passion, menurut saya kalau teman-teman belum menemukan, teman-teman harus temuin dulu apa yang teman-teman cintai. Karena passion itu dorongan semangat yang kuat melakukan sesuatu, biasanya kita akan selalu mulainya dari rasa cinta kita terhadap sesuatu itu. Terus kalau orang suka bilang ya, saya udah nemuin passion saya, tapi apa yang saya jalani saat ini tuh nggak sesuai sama passion saya, terus gimana? Jawabannya ya tinggal dua, take it or leave it. Kalau kamu masih pingin berusaha mencintai, jalanin. Tapi kalau kamu rasa kamu sudah tidak bisa bahagia dengan apa yang kamu jalani, ya mau tidak mau kamu harus merubah arah kamu. Passion itu bisa berubah, bisa. Sama, arah angin aja bisa berubah, apalagi passion. Contoh lagi, kamu dengan pasangan kamu begitu passionate menjalin hubungan dengan dia. Lalu ketika kalian menemukan konflik gitu ya, dengan begitu ada banyaknya konflik, kamu jadi bertanya-tanya, saya kok udah gak passionate lagi dengan pasangan saya? Jawabannya tinggal dua, kamu take it, pertahankan hubungan kamu, cari tahu apa yang menjadikan kamu menjadi tidak passion, lalu rubah keadaan itu supaya kalian bisa menemukan passionnya kalian lagi di situ, atau ya leave it, kamu putus. Cari yang lebih sesuai, iya. Cuma ya itu, ketika kita selalu memakai passion sebagai alasan untuk mundur, ya apa-apa salahnya passion, passion. Padahal sebenarnya bukan salahnya passion juga, tapi mungkin kitanya aja yang kurang begitu sabar untuk menjalani dengan apa yang kita jalani sekarang. Saya nggak passion di sini, nah mungkin aja kita belum pernah mencoba sampai akhir. Contoh Mas Ewan lari gitu, baru aja selangkah dari garis start, udah bilang saya nggak passion di sini. Gitu. Tapi kenapa nggak teman-teman jalani sampai garis finishnya? Minimal setengah jalannya baru teman-teman menyadari apakah ini jalan buat saya. Tapi kalau teman-teman baru mencoba, teman-teman bilang teman-teman nggak passion di situ, menurut saya sama kayak cinta ya. Kan kalau kita relation dengan orang, kita belum tentu langsung mencintai orang itu. Ada tahapan-tahapan perasaan kita yang kita bangun dengan orang itu. Sama dengan pekerjaan, bangun dulu tahapan-tahapannya. Nanti kalau sudah kalian jalani, kalian rasa kalian tidak bahagia di situ, ya
kalian boleh cari passion yang lain di pekerjaan yang lain. Itu sih. Jadi kalau saya pribadi sih passion itu berproses ya Mbak? Bisa dikatakan begitu nggak? Iya, passion itu pasti lahirnya dari proses. Jadi Oke. kita harus calling our passion dulu Mas Ewan. Jadi kita harus temuin dulu nih, apa sih yang kita inginkan, apa sih yang kita cintai. Dan biasanya passion itu ketemu kalau kita sudah memahami diri kita dengan sepenuhnya. Tapi kalau kita belum memahami diri kita sepenuhnya, terus kita bilang passion kita nggak di situ, jangan-jangan kitanya yang belum menemukan diri kita. Benar. Tapi kalau kita sudah mengenali kepribadian kita temukan diri kita itu seperti apa, kita tahu strength point dan weakness pointnya kita lebih bisa membawa passion atau dorongan tadi itu ke arah yang tepat sih. Oke. Jadi passion itu juga berproses ya. Jadi nggak semata-mata bahwa passion itu mutlak gitu Mbak. Iya, Oke. dan passion itu bisa berubah. Oke, Dan kalau bisa teman-teman berubah. belum menemukan passionnya nggak apa-apa, teman-teman boleh sharing, mungkin dibantu sama tenaga-tenaga yang ahli di bidang psikologi, supaya teman-teman bisa dibantu menemukan passionnya teman-teman itu sebenarnya apa. Oke. Itu, tapi biasanya selalu akan dimulai dengan cara menemukan diri kamu itu seperti apa. Self-nya harus ketemu dulu, baru passionnya ketemu. Oke. Jadi gitu ya, passion teman-teman, bahwa passion itu bukan hal yang mutlak. Jadi Iya. adalah passion itu bisa berubah di tengah jalan. Bisa, betul. Oke.